Shalom, yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Marten Tandi PSTH dengan NIM 1520250414780. Saya guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 8 Tarakan, sekaligus mahasiswa PPG B3 pada IAKN Ambon tahun 2025. Pada kesempatan ini saya menyampaikan materi meneladani Yesus dalam mengampuni pada kelas 7. Berikut video pembelajaran materi ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Oke, sebelum kita memulai materi kita, saya minta kesediaan salah satu siswa. Ada yang bersedia? Silakan. Shalom. 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 Teman-teman, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku karena oleh darah Yesus, aku tidak sembuh karena oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sungguh menebus sucinya hidupku hanya oleh darah Yesus. Hapuskan dosaku karena oleh darah Yesus, aku tidak sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sungguh menebus sucinya hidupku hanya oleh darah Yesus. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar, berkati pelajaran ini supaya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga Pak Marten yang akan mengajar kami supaya bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akan mengabsen dulu. Hadir semua? Hadir. Ya, puji Tuhan, hadir semua. Oke, kita akan bersama-sama akan melakukan kesepakatan kelas. Jadi yang pertama, aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik, menghargai pendapat teman. Yang keempat, mengajarkan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, saling membantu dalam kelompok. Apa kita sepakat? Sepakat. Sekali lagi, apa kita sepakat? Sepakat. Saya mau ingin tahu dulu, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Jadi kalian sudah semangat untuk memulai kegiatan materi kita pada hari ini ya? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Tadi kan habis istirahat kan? Ya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Allah memelihara hidup kita. Nah, apa sih buktinya bahwa Allah memelihara kita? Ada yang tahu? Silakan. Oh ya, di belakang. Kita masih diberi nafas kehidupan. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Tepuk tangan dulu. Silakan. Tuhan masih memberikan kesehatan untuk menjalani hidup sehari-hari. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, satu lagi. Ada? Kenapa? Tuhan masih melindungi keluarga-keluarga kita. Oh ya, puji Tuhan. Tepuk tangan. Ya, anak-anak.
kita percaya dan yakin bahkan mengamini bahwa karena cinta Tuhan memelihara seluruh kehidupan kita, dari kita bangun sampai kita tidur, bahkan kita tidur sampai bangun lagi, Tuhan akan selalu menjaga Kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana meneladani Tuhan Yesus lewat mengampuni. Manfaat yang akan kita dapatkan bahwa kita bisa menjadi contoh peteladanan Yesus dalam mengampuni terhadap sesama kita, sehingga kita bisa menebarkan damai sejahtera kepada siapapun. Nah, diharapkan ketika kita belajar materi ini kita mampu mempraktekkan untuk saling memaafkan dengan tulus hati tanpa ada rasa sakit hati. Ya. Nah, anak-anak, ayat bacaan kita pada hari ini coba buka Efesus pasal 4 ayat 32. Silakan kalian baca. Efesus pasal 4 ayat 32. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, memahami arti pengampunan. Yang kedua, menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni. Yang ketiga, menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama. Selanjutnya, menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa dan pengalaman siswa dalam memaafkan sesama. Dan yang terakhir, menyatakan komitmen untuk bersedia memaafkan sesama dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain. Nah, anak-anak, materi kita saat ini yaitu meneladani Yesus dalam mengampuni. Dan capaian pembelajaran kita yaitu mengakui bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus, dan siswa meneladani Yesus dalam hidup beriman. Silakan tangannya diangkat ke atas. Ya, lalu kalian nanti genggam sekuat-kuatnya selama 30 detik. Bisa? Siap ya? Genggam sekuat-kuatnya. Kita mulai. Genggam sekuat-kuatnya. Lalu rasakan bagaimana rasanya. Sekuat-kuatnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Turunkan, lalu lepaskan. Oke, anak-anak, ketika kalian menggenggam, itu rasanya gimana? Sakit. 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 Apa lagi? Ada yang kram. Apa lagi? Capek. Pegal. Nah, begitu juga kalau kalian menyimpan rasa sakit hati, marah, dendam, semua kalian simpan dalam hati kalian erat kuat, maka seperti itu lama-lama menjadi tidak apa? Tidak nyaman. Tadi nyaman apa enggak? Ya. Nah, tetapi ketika kalian melepaskannya, ya, begitulah ketika kita mengikut Tuhan, ada sebuah kelegaan. Tapi ketika kita mengikut Tuhan, kita harus melepaskan rasa apa? Sakit hati, marah, dendam. Nah, itu harus dilepaskan. Ya, anak-anak, siapa di sini yang pernah marah? Angkat tangan. Tiap hari. Oh, tiap hari. Biasa marah dalam hal apa nih? Main game. Hah? Main game. Main game. Kalau sini? Ya, turunkan. Kalau di sini apa? Oh, berteman. Pernah kamu disakiti orang lain? Ya, biasa orang bilang sakit tapi tidak berdarah kan? Iya. Atau kalian pernah menyakiti orang lain? Pernah. Apa yang kamu lakukan bila orang lain menyakiti hatimu? Jujur. Ya. Marah sih, Pak. Ya, orang bilang memaafkannya.
Ada yang bilang biasa aja. Mana sini? Kesal. Lalu apa reaksimu jika orang lain memaafkanmu? Senang. Bahagia kan? Ya. Apa sih itu makna mengampuni? Ada yang tahu? Mengampuni. Memaafkan dan melupakan kesalahan, kebencian atau kemarahan secara ikhlas kepada seseorang yang telah menyakiti atau berbuat salah pada kita. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Silakan. Mengampuni berarti memaafkan dengan tulus hati, membebaskan dari rasa bersalah dan tidak lagi mengungkit kesalahannya. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan. Jadi ketika kita memaafkan, mengampuni orang lain, berarti kita memaafkan dengan tulus hati. Berarti tanpa batas, tanpa ada embel-embel. Membebaskan dari rasa bersalah dan tidak akan pernah apa? Mengungkit kesalahan. Mengungkit kesalahannya lagi. Jadi kalau besok kalian hari ini memaafkan, lalu besok kalian ungkit-ungkit, apakah itu tulus memaafkan? Ya. Tidak. Jadi harus melupakannya. Ya, kenapa? Oke, ini wajah orang apa ini nih? Marah. Bagus apa enggak nih? Ah, Ya, ini kebiasaan-kebiasaan yang paling kita lakukan sehari-hari kan kalau kalian marah. Iya. Tidak ada orang yang marah tersenyum. Ada. Ini lagi apa nih deh? marah. Lain, lain. Bingung dulu. Ya, lagi marah-marahan ya. Kelar ini. Nah ini lagi yang terakhir. Ini marahnya gimana ini? Teriak. Marahnya luar biasa. Nah biasa kalau orang saling baku marah apa yang terjadi? Musuhan. Bombe-bombean apa gak biasa kalau bombe-bombean? Ya waktu diam-diam. Apa lagi? Tidak mau ketemu kan? Nah, ketika orang sulit mengampuni, biasa faktor utamanya apa? Ego manusia. Ya, ego manusia. Karena ego manusia merasa paling merasa paling benar. Nih. Merasa paling benar dan ya. Jadi marahnya itu membekas sampai hati yang paling dalam. Itu yang Bapak bilang tadi, sakit tapi tidak berdarah. Nah, ini kita akan belajar sebuah masalah. Ya, ada seorang temanmu menuduhmu melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak kamu lakukan. Akibatnya banyak teman lain menjauhimu. Setelah beberapa waktu teman itu menyadari kesalahannya dan ingin minta maaf. Jadi ada teman menuduhmu yang bukan-bukan. Lalu ya banyak teman-temanmu menjauhimu karena mengira kau melakukannya itu. Tapi pada akhirnya teman itu menyadari kesalahannya lalu datang minta maaf. Ketika dia datang minta maaf, apa yang kamu lakukan? Memaafkannya? Atau apa itu? Pukul. Tapi kalau kelompok sini yakin memaafkannya? Nah, puji Tuhan. Kenapa? Nah, kelompok di belakang, kenapa? Karena kita harus saling memaafin seperti Yesus mengampuni kita. Luar biasa ya. Oke, yang kedua, mengapa menurut kalian Yesus tetap mengampuni orang yang menyakitinya? Ingat, Yesus diapain aja? Cambuk, diludahi, diejek, dipakai mahkota duri, diejek lagi, disiksa lagi. Tapi Yesus mau mengampuni.
Pertanyaannya, kenapa Yesus mau mengampuni? Dia sayang. Sayang. Karena kasihnya yang begitu besar. Ya? Karena kasihnya yang begitu besar. Ya, puji Tuhan. Karena kasihnya kepada siapa? Pada Orang. kita. Ya, kepada manusia. Yang ketiga, sebenarnya apakah mudah atau sulit itu mengampuni? Sulit. Sulit. Apalagi kalau, apalagi kalau yang sering dibully itu, diolok-olok, nama orang tua lah, nama inilah, waduh, Nama bapak pun jadi sulit. Kenapa? sakit hati. Sakit hati sekali. Bayangkan kalau sudah jolos setiap hari, kita biasa tidak tahan kan? Nah, ini yang akan kita pelajari lewat masalah ini, dan Bapak akan memberikan sebuah tugas lewat LKPD yang akan saya bagikan kepada kelompok. Ya, kalian diskusikan dari LKPD yang saya bagikan. Kalian membaca Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah dapat? Sudah. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Silakan kalian baca masing-masing di dalam hati kalian, lalu kalian kerjakan sama-sama. Jelas ya? Kelompok sini ada soal yang tidak dimengerti? Sini? Tidak ada. Silakan kerjakan. Kesalahannya soal tersebut, tapi kalau orang-orang dia menghakimi kesalahan. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi menghakimi orang Farisi. Ahli-ahli Taurat. Kelompok 3 sudah selesai?
Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Dan kelompok 2 sudah? Siapa yang duluan maju? Satu. Kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Shalom. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang meneladani Yesus dalam mengampuni. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya Belvia, saya Jessica, saya Sylvia, Saya Natasha. Saya Kezia. meneladani Yesus dalam mengampuni. Soal pertama, apa yang Yesus lakukan kepada perempuan itu? Yang Yesus lakukan kepada perempuan itu adalah menasihatinya supaya tidak berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Soal kedua, apa bedanya sikap Yesus dengan orang-orang yang ingin menghukumnya? Jawaban kami, orang-orang yang ada di sekitar wanita itu menghakimi wanita itu, sedangkan Yesus mengampuni dan menasihati wanita itu. Soal nomor 3, mengapa Yesus tetap mengampuni? Karena kasihnya begitu besar bagi umat manusia. Soal nomor 4, teladan apa yang bisa dipelajari dari kisah Yesus dan perempuan yang berzina? Jawaban kami belajar untuk tidak menghakimi sesama manusia, melainkan belajar mengampuni sesama. Nomor 5, berikan contoh nyata sikap pengampunan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban kami, pertama, mengampuni teman yang berbuat salah. Yang kedua, memaafkan anggota keluarga yang menyakiti hati. Soal yang terakhir, makna mengampuni menurut Yesus adalah mengampuni adalah cerminan kasih Allah yang tanpa batas, diberikan bukan karena layak, melainkan karena kasih Allah dan anugerah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan shalom. Shalom. Ada yang mau tanggapin? Kelompok 2. Mengapa Yesus berbeda dari orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Kenapa berbeda? Berbeda dalam hal apa dulu nih? Dalam Pengajaran? mengampuni. Oh, mengampuni. Ya. Karena Yesus memiliki pribadi yang berbeda dari orang-orang Farisi tersebut, karena Yesus adalah pribadi yang mudah mengampuni ataupun memaafkan, dan bisa juga bilang Yesus itu adalah pribadi yang senang memaafkan dan memberikan nasihat pada anak-anaknya. Dari kelompok 3 ada yang mau ditanggapi? Silakan Abraham. Selain jawaban kalian tadi, sikap pengampunan dalam kehidupan sehari-hari lainnya apakah ada? Ada, misalnya dalam lingkungan sekolah, seseorang mengalami pembulian. Nah, pembuli itu bisa meminta maaf kepada korban dan korban bisa memaafkan pembuli tersebut. Sudah, masih ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Saya hanya menambahkan. Jadi dari kisah tadi itu ada kisah seorang perempuan yang apa? Kedapatan apa? Berzina. Kedapatan berzina. Jadi menurut hukum orang Israel, mereka harus dihukum rajam atau dilempar batu sampai Mati. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Apakah tetap mengizinkan untuk dihukum rajam? Kenapa? Karena dia mengampuni. Kenapa? Karena dia mengampuni dan mengasihinya. Nah, dia mengampuni dan mengasihinya. Ada lagi? Kenapa? Karena Yesus tidak sama seperti orang banyak. Dia melihat apa? Dia melihat hati seorang perempuan, kesungguhan hati untuk mau bertobat. Jadi Tuhan Yesus memberikan kesempatan 2 kali untuk merubah dirinya untuk menjadi lebih baik.
Anak-anak, saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ini apa? Air. Warnanya? Bening. Bening. Setiap hari kalian? Minum. Bening. Begitulah kalau kita memiliki hati yang bersih, suci, tidak ada dendam, tidak ada marah, maka itulah hati yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, karena itulah kenapa kita sebagai anak-anak harus mau mengampuni, sama seperti air tadi. Karena Tuhan Yesus apa? Terlebih dahulu menyayangi kita. Coba kita buka Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Sini kan Lukas. Sudah? Silakan baca. Ya, Jafar. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Oke, puji Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus sudah dicaci maki, sudah dicambuk, disiksa, disalibkan, tapi dia masih bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sekarang merasa anak-anak Tuhan? Iya. Karena kalian adalah anak-anak Tuhan, maka kalian wajib Mengampuni. atau memaafkan orang lain. Yesus 4 ayat 32 yang tadi kalian baca. Silakan, Yudi. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke, terima kasih. Nah, lanjut, kita terbebas dari amarah dan kebencian. Kalau hati kita bersih, maka kita akan mudah memaafkan orang lain. Sama seperti tadi. Kalau kita genggam semakin lama, dendam itu semakin sakit dan lama-lama membekas. Tetapi kita lepaskan, maka kita akan tenang. Nah, lanjut, memberikan efek yang baik bagi kesehatan. Ini sudah pasti. Coba kalau tiap hari kalian marah, dendam, bisa apa? Darah tinggi, kolesterol, apalagi stroke. Nah, apalagi orang ketemu. Dan yang terakhir, kita mampu memperbaiki hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Nah, sekarang kalau ini apa? Kopi. Bagaimana kalau kopi ditaruh di air? Hitam. Ya, apalagi kalau ditambah banyak lagi kan? Baik. Semuanya hitam lagi. Rasanya gimana? Pahit. Pahit. Saya. Ada yang tidak percaya boleh coba. Abraham boleh coba sedikit. Rasanya manis, apa tahu manis? Coba ayo. Saya bisa. Manis? Pahit. Pahit. Ya, anak-anak, kalau kita memendam rasa amarah, dendam, benci, maka akan seperti apa ini? Kopi. Rasanya pahit. Apalagi kalau semakin lama, seperti akan menjadi kanker. Tahu kanker? Ya, kanker dalam tubuh kita akan menggerogoti kita sampai mati. Nah, karena itu agar kita bisa mampu mengampuni orang lain, maka yang pertama kita harus melakukan namanya berdoa sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kita, maka kita minta petunjuk dari Tuhan, berdoa. Ya, dan baca Alkitab. Yang kedua,
kita mengampuni tanpa batas. Dalam Matius 18 ayat 22, kita mengampuni berapa kali? 70 kali. Ya, kita harus mengampuni 77 kali, artinya tanpa Batas. Dan yang ketiga, tulus hati dan tanpa syarat. Nah, tantangannya adalah sebagai manusia kita sulit apa? Sulit mengampuni karena sakit hati. ya, sakit hati dan ingin apa? Apalagi tadi yang suka membuli. Biasa kalau orang membuli, kita biasanya apa? Balas buli juga kan? Kenapa itu dibenarkan? Ya. Ya. Nah, karena ajaran Yesus dalam mengampuni ini itu ada banyak ya. Saya cuma memberikan beberapa contoh. Yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 43 sampai 45. Yang kedua, jika kamu mengampuni, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Yang ketiga, perumpamaan hamba yang berhutang besar tapi tidak mau mengampuni. Matius 18 ayat 22 sampai 35. Dan yang terakhir adalah mengampuni dengan tulus hati, yaitu dari Lukas 23 ayat 4. Nah, anak-anak, kita akan mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang tahu kira-kira kesimpulan kita materi kita pada hari ini apa? Ada yang mau coba? Dari kelompok mana dulu? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau bebas? Kelompok 1? Oh ya, silakan dari kelompok 3. Kita harus mengampuni orang yang bersalah dan tidak boleh menghakimi. Nah, tepuk tangan dulu. Kita harus mengampuni orang yang bersalah dan tidak boleh menghakiminya. Itu menurut Era. Ada lagi? Sini, kelompok sini. Silakan, Mirtia. Belajar untuk memaafkan orang yang berbuat salah, karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu belajar mengampuni sesama. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Di belakang. Bisa? Silakan. Atau ada lagi kelompok sini? Johan, mau? Madu-madu. Oke, jadi kesimpulan kita, karena Yesus sudah mengampuni dengan tulus hati, maka kita sebagai murid-muridnya harus apa? Ya, harus mau meneladaninya. Sekarang, Bapak mau bertanya komitmen kalian. Apakah kalian mau mengampuni orang lain? Siap? Siap. Oke, puji Tuhan. Nah, anak-anak, Bapak mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Kalian sudah luar biasa. Bapak sangat bangga dengan kalian mengikuti materi ini dari awal hingga selesainya. Nah, Bapak ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Nah, kita akan melakukan refleksi. Ketika kalian mengikuti materi dari awal sampai selesai, bagaimana perasaan kalian? Senang? Senang? Apa lagi selain senang? Bahagia? Oke. Tadi Bapak sudah bagikan buku kertas refleksi. Silakan kalian mengisinya. Kalau sudah, nanti kalian tempelkan di sini ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke, silakan setiap orang tempelkan di depan hasil refleksinya. Dari kelompok 1 dulu. Silakan.
silakan kelompok 2. Kelompok 3. Oke, itu hasil refleksi kalian. Jadi anak-anak, kita mengampuni karena Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita. Dan jawaban terbaik atas pengampunan Tuhan adalah dengan memberikan ampunan kepada sesama kita, terutama orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Kita akan menutupnya lewat ujian dan doa. Ada yang bersedia? Silakan. Shalom. 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 Kita mengangkat satu pujian doa ya guys. 1, 2, 3. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun pembelajaran kami dari awal sampai selesainya. Dan berkati juga Pak Martin dan berikan kekuatan dalam mengajar siswa-siswa lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, selamat siang dan shalom.